Hi, a very good day to you. So, today's video we are going to talk about two important things that are most common in TOEFL, especially written structure. Jadi kita akan bahas dua topik yang sering muncul di written structure. Itu ada consistency, tense consistency, and subject verb agreement. Jadi pertama-tama nih, apa sih subject verb agreement? Subject verb agreement artinya verbs harus cocok dengan subjeknya dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita ketemu subjeknya yang singular, verbnya juga harus singular dan sebaliknya. Kalau subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Harus match mereka. Kalau nggak match nggak bisa. Nah, sebelum itu udah tahu belum sih subjek yang singular sama subjek yang plural itu apa aja? Oke, kalau subjek itu kan banyak ya, kata kata benda, orang itu bisa jadi subjek semua. Nah, pertama-tama aku bakal jelasin yang di kata ganti orang. Ada macam-macam ya, ada I, you, they, we, she, he, it, itu kata ganti orang semua. Nah, yang singular yang mana? Bisa nebak nggak? Oke, yang singular itu ada she, he, sama it. Ya, tunggal nih mereka semua nih, tunggal satu. Harus pasangan sama yang satu juga. Apa pasangan mereka? Ada is sama has. Jadi misalnya she has, nggak bisa she have. Kenapa nggak bisa? Karena have itu untuk plural. He sama she bukan plural, singular, nggak bisa ketemu dong, salah dong. Oke, udah paham sampai situ? Oke, kita lanjut lagi. Itu kata ganti orang. Nah, kalau misalnya karena singular itu artinya satu ya kan, jadi kita cari aja kata benda yang satu. Misalnya guru, the teacher. The teacher. The teacher nggak pakai s, itu singular atau plural? Singular dong, karena satu ya kan. Kalau misalnya plural dia pakai the teachers, pakai s. Nah, karena the teacher ini singular, pasangannya juga harus sih singular. Karena di pasangan singular itu ada is sama has, bisa kita pilih mana mau pakai is atau has. Misalnya mau bilang guru ini punya 3 kucing misalnya ya. Oke, kita pakai apa? Pakai has, karena arti has itu punya sama sudah. Oke, the teacher has 3 cats ya. Nggak bisa the teacher have 3 cats. Kenapa? Karena the teacher singular. Nah, itu singular. Kalau plural gimana? Plural itu banyak. Apa aja kata ganti orang yang banyak? Ada I, you, they, we. Ayu, Dewi. Ya, I itu pasangannya M, selalu nggak bisa dipisahkan. Sedangkan you, they, we bisa are, bisa have. Oke? Bisa are sama bisa have. Oke, kalau misalnya kayak tadi ya, contohnya para guru itu punya 5 apel misalnya. Oke, contohnya gimana? The teachers have 5 apples. Oke, udah clear ya, singular, plural, yang mana aja? Kalau misalnya they, kita ganti they deh. Kita mau bilang mereka itu baik banget sama aku misalnya ya. They are nice to me. Nggak bisa they is nice to me. Kenapa? Karena nggak match. Nah, itulah tentang subject verb agreement itu. Jadi mereka harus match. Oke? Udah paham ya? Tapi hati-hati karena bahasa Inggris full with exceptions. Banyak pengecualian ya. Contohnya di materi ini juga banyak pengecualiannya. Yang sering banget jadi jebakan di TOEFL. Oke, pertama kita ada along with, together with, atau as well as. Ini jangan pernah dipeduliin. Kita fokusnya ke subjek utama. Contohnya, the teacher along with her students is atau are? Is here, bukan are. Karena kita fokusnya the teacher. Alongnya kita lupain. Terus ke yang kedua, kita ada either atau neither yang tanpa nor. Itu singular. Contoh, neither of them is coming. Padahal kita lihat ada them ya, tapi itu singular. Jadi neither of them is coming, not are coming ya. Oke. Nah, kalau misalnya mereka neither atau either-nya pakai nor sama or, itu jadi gimana ya? Pakai or sama neither-nya pakai nor, kita ikut verbnya ya, ikut yang paling dekat dengan verb sendiri. Contohnya, either the students or the teacher is responsible. Karena teachernya paling dekat ya, yang kedua itu kita pakai is. Tapi kalau teachernya pakai s, teachers banyak, kita pakai are.
Terus yang kedua itu ada a number of. A number of itu plural ya. A number of people are waiting. Tapi kalau the number of itu singular. The number of students is increasing. Yang lanjutnya adalah each sama every. Each student has a pencil, for example. Ini pakai singular. Kalau grup ya, walaupun banyak kelihatannya kayak ada grup ini ada band ya, ada family gitu. Itu singular. Jadi kita sering ketemu ini, my family is big atau my family is very supportive. Padahal kalau dilihat family ini kan harusnya banyak. Tapi dia enggak ya guys ya. Dia termasuk exceptions. Dia masuknya ke singular gitu. Udah paham ya? Kita lanjut ke tense consistency.